Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah Unisa dari Prodi PGSD kelas 4H. Baik, di sini saya sudah berada di salah satu SD, yaitu SD Negeri Sungai Lanang, yang bertepatan di Desa Trisakti, Kecamatan Menggang Sakti, Kabupaten Musirawas. Tujuan saya ke sini yaitu akan mewawancarai salah satu guru hebat yang ada di SD tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Ada dengan narasumber saya yaitu Bapak Yoko Sarjana Pendidikan. Di sini Pak, saya mau bertanya, apakah yang Bapak bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Nama Merdeka itu saya juga senang karena gini, jadi kurikulum Merdeka ini menurut saya sih dari saya, berarti guru itu diberi kemerdekaan, artinya kebebasan memilih metode mengajar, kebebasan memilih materi, yang penting tidak keluar dari rancangan kurikulum itu saya senang. Jadi tidak tentukan harus ini metodenya, harus ini materinya. Jadi sumbernya itu bisa dari Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Setelah menerapkan kurikulum Merdeka, kalau menurut saya itu ya lebih baik sih, lebih baik karena dengan adanya kemerdekaan dulu itu untuk memilih materi, kemerdekaan menggunakan metode itu kan lebih enak, karena memang yang namanya manusia itu kan katanya itu kan ya ingin bebas, jadi siapa itu kalau di harus bikin begini itu ya kurang enak gitu. Jadi kita firman itu kan bila kita kan, ya itu kan ada aturan walaupun mereka walaupun itu duga, tapi kan masih tetap keluar dari aturan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, perbedaan baru apa yang Bapak rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekarang yaitu kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya itu ya kurikulum yang dulu dengan sekarang itu ya nggak jauh beda, nggak jauh beda, cuma ada penambahan gitu ya. Jadi kalau saya rasakan ini kurikulum Merdeka sekarang ini menurut saya ya ini ternyata malah justru kembali ke kurikulum yang dulu. Masa gini, jadi contoh masalah ini ya masalah penilaian ya, penilaian. Jadi kurikulum sebelumnya kurikulum KSP ini kan pada itu di SD ini pertama itu penilaian pilihan ganda gitu kan. Yang kedua ujian singkat, jawaban singkat. Yang ketiga uraian. Yang sekarang ini lebih lengkap. Sekarang ini untuk pilihan itu banyak macamnya. Tuh pertama pilihan ganda. Yang kedua benar dan salah. Benar dan salah. Yang ketiga menjodohkan, ujian singkat, menjawab pertanyaan atau orang itu lebih lengkap. Jadi lebih bagus lah. Selanjutnya Bapak, apakah yang Bapak sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Ya semuanya saya sukai. Yang saya sukai ini terutama itu masalah yang tadi ya, berarti lebih lengkap lagi. Jadi itu kan kurikulum tahun 2005 gitu ya. Jadi jawaban benar salah, menjodohkan itu sulit kan. Terus aku masih SD. Iya benar tuh. 80-an loh. 80. Selanjutnya Bapak, bagaimana menurut Bapak tentang deep learning? Deep learning itu kan pembelajaran mendalam gitu. Ya, pembelajaran mendalam gitu ya. Itu maksudnya kan gini, pelajaran mendalam. Nah, yang namanya belajar itu kita kan itu kita itu kan merubah perilaku ya, perilaku. Jadi ketika
pendidikan kan merupakan kreatif. Ketika kita belajar itu kalau kadang-kadang kan kita tuh mengatur otak gitu kan. Jadi kita tuh berpikir gitu loh. Nah di sini kita bilang itu ya kita tuh berarti berpikir tapi nggak gitu aja, makanya gitu loh, makanya tuh gimana ya? Kita tuh ya berpikir ya merasakan gitu loh. Ya kita berpikir di otak, kita rasakan di hati gitu loh. Rasakan di hati, ya itu menurut saya kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? 7 kebiasaan kan salah satunya yaitu berolahraga, bangun pagi, gitu, Pak. Menurut Bapak bagaimana tentang 7 kebiasaan itu untuk siswa? Ini bagus, memang seperti itu. Jadi memang anak itu kan yang namanya itu harus dimulai dari kebiasaan itu di rumah ya. Jadi memang pendidikan itu yang utama itu pendidikan keluarga yang utama itu ibu itu sangat berperan ya, jangan bangun pagi, jangan ya memasak banyak pun ada pembicaraan dari teman. Nah, kita kan di sekolah, terus kita dimasakan, gitu. Tapi dimulai dari rumah dulu, terus semangat dibiasakan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, BGBR, atau SBI Sekolah Guru Indonesia atau lainnya? Tidak terlibat. Kalau KKB kan KKG dulu ya itu dulu KKG itu tahun 90-an itu lancar, tahun 2020 itu lancar. Sekarang itu KKG itu dulu itu bisa benar kan macet, tapi udah tahun ini nggak ada KKG, tapi entah mama saya nggak tahu. Jadi mengapa kok nggak ada KKG? Tapi kalau saya ngomong nanti salah. Jadi kenapa? Soalnya nggak ada KKG. Bukan nggak ada, maksudnya itu pemerintah berhenti. Tapi nanti saya yakin kok KKG itu penting. Mungkin para pemangku kepentingan untuk pengamat atau mungkin korwil atau mungkin pendidikan itu melihatkan bahwa kok begini mungkin ya jadi pahami. Jadi saya waktu masih jadi guru baru, saya jadi ketua KKB juga jadi pemandu juga di matematika, pemandu dari IPA, dari sekolah juga. Nah udah saya berpikir dulu kalau rumahku 8 tahun ini 8 tahun ini pensiun. Yang kita jual ya, padahal saya itu kasih orang saya tapi ada dulu. menurut Bapak seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru untuk mendukung profesionalitasnya? Jadi membaca novel, membaca komik, membaca cerita itu menurut saya sangat penting. Tapi kenyataannya sekarang itu sepertinya itu sudah ini lagi ya, itu. Karena salah dengan efek ya. Jadi yang namanya pendidikan itu kan itu kan membaca, menulis, berhitung ini kan. Jadi anak itu dia dididik suka membaca dan suka menulis. Menurut Bapak seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku, artikel, modul? Artinya sangat penting, sangat penting. Tapi kenyataannya sekarang ini ya juga menulis itu juga kurang diminati. Karena apa? Walaupun itu menulis ya, itu ternyata kan kurang dibaca. Terus ada surat kabar, orang kan, terus ada majalah, ada kan? Tapi koran dengan macam hilang, kita gini.
sudah nggak laku, Iya. nggak laku. Jadi nggak laku ya. Penerbit tidak mau lah menerbitkan itu, nggak laku. Jadi karena penerbit juga nggak menerbitkan, penulis ya nggak penulis, mau nggak menerbitkan. Maka menentukan tangan. Mempunyai pengalaman mengajar yang dapat dibagikan untuk kami, membantu kami sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi guru. Kalau saya dulu, profesi guru gimana ya? Ya, mencintai profesi guru. Profesi guru. Nah sekarang Bu, ya, jadi profesi guru sekarang ini sepertinya tuh kurang dicintai kan, beda dengan guru. Karena kalau guru ya, guru itu kan bahasa guru itu dituju dan ditiru. Itu kan mereka lakukan. Jadi apapun yang dikatakan guru itu ya bisa dicontoh dan bisa diperlukan perjalanannya. Apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk sang mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Itu pertama tuh ilmu mendidik, namanya pedagogik. Oh ya, Ilmu mendidik pedagogik ada sih ya? ada Pak. Mendidik. Terus ilmu jiwa, jadi ilmu jiwa itu perkembangan ilmu jiwa apa kan ada. Terus didaktik metodik, itu bagaimana cara mengajar dengan metode apa itu lengkap itu. Dan juga ada pelajaran kita apa tuh, teknik penilaian pendidikan, jadi bagaimana guru cara menilai, guru bagaimana menggunakan metode apa. Keterampilan apa yang Bapak sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Jadi yang pertama tuh keterampilan ini yang namanya mendidik itu ya. Jadi seorang guru yang sukses mendidik anak itu niatnya itu sama pandai untuk mencerdaskan bangsa. Pokoknya ingin mencerdaskan bangsa, menguasai materi. Jadi kalau butuh menguasai materi, itu materi itu utama tuh. Yang kedua itu metode karena metode mengajarnya itu yang harus pas. Saran apa yang dapat Bapak berikan kepada kami calon guru agar menjadi guru hebat nantinya Pak? Mendidik anak-anaknya, kami harus seperti apa? Caranya, sekarang kalian tuh sekarang masih kuliah, yang penting ikuti perkuliahan dengan baik, gitu kan. Karena nanti kalau kalian tuh sudah lulus apa kuliah, nah, ya kalian harus mengikuti PPG karena itu aturan pemerintah. Jadi harus mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Nah, itu juga punya ijazah dan juga punya terbit yang bagus. Siapa yang kuat, siapa yang cerdas, itu yang menang. Jadi kalian harus cerdas, harus kuat. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya, membantu saya memenuhi tugas kuliah ini. Atas pertanyaan yang dapat saya berikan kepada Bapak, di sini saya minta tanda tangannya Pak. Buktinya. Jadi gini. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama.